Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Mubarak. Nomor induk mahasiswa 22811301007. Saya adalah mahasiswa PJJ Pendidikan Agama Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Berikut ini adalah video pembelajaran PAI dengan tema Ayo Membayar Zakat. Video ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Kreatif Konten Pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Dosen Dr. Ardi Dwi Susandi, MPD. Berikut ini, mari kita simak video pembelajaran dengan tema Ayo Membayar Zakat. Oh iya, sebelum dilanjutkan videonya, jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Tekan tombol like dan share jika kamu menyukai video ini, dan jangan lupa subscribe agar dapat membantu perkembangan channel ini ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kaifa halukum? Bikhair? Alhamdulillah. Buat yang masih sakit, yang nggak bisa belajar bareng sama kita doain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakitnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyehatkan teman-teman kalian yang sedang sakit, hingga nanti bisa berkumpul kembali bersama kita semua untuk bisa bersama-sama belajar kembali. Sebelum memulai pelajaran, mari sama-sama kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa yang seperti biasa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidna ilman warjukna fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu ayo membayar zakat. Nah, kalian pasti tahu dong apa itu zakat, karena paling tidak kalian pernah membayar zakat. Setidaknya di bulan suci Ramadan, menjelang Hari Raya Idul Fitri, kalian membayar zakat yang disebut dengan zakat fitrah. Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya zakat itu bukan hanya zakat fitrah, ada lagi jenis-jenis zakat yang lain, belum lagi ketentuan-ketentuan zakat yang harus kalian pahami, belum lagi syarat-syaratnya, belum lagi jumlah dan besaran zakat-zakat tersebut. Nah, untuk kali ini kita akan membahas itu semua. Mudah-mudahan melalui video ini kalian dapat memahami makna zakat, ketentuan-ketentuan zakat, dan jenis-jenis zakat. Juga yang terakhir adalah hikmah dari membayar zakat. Apa itu zakat? Zakat itu diambil dari bahasa Arab, dari kata zaka yuzaki tazkiyatan zakatan, yang berarti bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Secara istilah dalam agama Islam, zakat adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam. Anak-anakku sekalian, apa hukum zakat? Hukum zakat adalah wajib. Kita sebagai umat Islam diwajibkan membayar zakat. Dalilnya terdapat dalam surat An-Nur ayat 56. Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat. Berikut ini ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dan juga di surat At-Taubah ayat 103.
Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Surat An-Nur ini mewajibkan kepada kita umat Islam untuk mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, dan menaati apa-apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, supaya kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di surat At-Taubah ayat 103, Allah memerintahkan untuk mengambil khudz min amwalihim, dari harta-harta mereka, shadaqatan, sebagai sedekah atau zakat, tutahhiruhum, yang berfungsi untuk membersihkan, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka, wasalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Sesungguhnya doa kamu itu ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, dengan demikian kita mengetahui makna dari zakat, yaitu zakat adalah mengeluarkan harta atau memberikan harta kita kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Dan hukumnya berdasarkan dua ayat tadi, hukum dari berzakat adalah wajib. Bahkan zakat ini termasuk dalam rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga. Yang pertama adalah syahadatain, yang kedua adalah salat, dan yang ketiga adalah zakat. Setelah memahami apa itu zakat dan hukumnya, selanjutnya kita akan mempelajari ketentuan-ketentuan zakat. Yang pertama yaitu syarat-syarat zakat. Syarat-syarat zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syarat muzaki, artinya orang yang mengeluarkan zakat harus memenuhi syarat. Yang kedua adalah syarat harta yang dizakatkan. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah syarat orangnya, yang kedua adalah syarat hartanya. Nah, yang pertama, syarat orangnya kayak gimana? Ya, syarat orangnya atau syarat muzakinya yang wajib mengeluarkan zakat adalah pertama, beragama Islam, yang kedua, merdeka atau bebas atau tidak berada di dalam ancaman, atau juga merdeka dari perbudakan. Yang ketiga adalah akil baligh atau sudah dewasa. Dan yang keempat adalah memiliki harta untuk dizakati. Jadi orang yang nggak punya harta yang nggak wajib zakat. Apa yang mau dizakatin kalau nggak punya harta? Gitu. Yang kedua yaitu syarat hartanya. Tadi syarat orangnya, yang sekarang adalah syarat hartanya. Harta yang boleh dizakatkan adalah harta yang pertama, harta yang baik dan halal. Jadi bukan harta boleh nyuri, boleh korupsi. Jadi harta yang halal. Yang kedua, harta milik sendiri, bukan harta orang lain. Misalkan kamu ambil uang orang lain, harta orang lain, terus kamu bayarin zakatnya. Bukan seperti itu tidak boleh, karena harta itu sejatinya bukan milik kamu. Yang menjadi syarat adalah harta yang dimiliki sendiri. Yang ketiga adalah telah tercapai nisab atau jumlah tertentu sebagai syarat. Minimal harta itu wajib dizakatkan. Yang keempat adalah telah tercapainya haul, yaitu kurun waktu diwajibkannya membayar zakat. Misalkan emas kalau sudah dimiliki 1 tahun, maka dia wajib dibayarkan zakatnya. Nah, demikian syarat-syarat dari zakat. Syarat yang pertama adalah syarat orangnya, yang kedua adalah syarat hartanya seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian ketentuan selanjutnya adalah rukun zakat atau tata cara urutan membayar zakat. Yang pertama adalah berniat ketika hendak menunaikan zakat. Sama seperti ibadah-ibadah yang lainnya, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu bin niyah. Sesungguhnya amal itu tergantung akan niatnya. Maka kalau kita hendak melakukan amal perbuatan, terlebih ini kita akan melakukan zakat, membayar zakat, maka kita niatkan di dalam hati kita untuk membayar
zakat. Yang kedua adalah adanya muzaki. Adanya muzaki artinya adanya orang yang hendak membayarkan zakat. Kalau tidak ada orangnya yang membayar zakat, maka tidak ada yang mengeluarkan zakat. Nah, orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki. Jadi rukun zakat yang pertama adalah niat, yang kedua adanya muzaki. Dan yang ketiga adalah adanya mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat adalah adanya barang atau harta yang hendak dizakatkan. Nah, tadi kan ada tuh syarat ketiga adanya mustahik, artinya orang yang berhak menerima zakat. Apa itu mustahik? Ya, mustahik adalah golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Berdasarkan ayat ini, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, lil fuqara, yaitu untuk orang fakir. Wal masakin, yang kedua untuk orang miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin? Ya, yang paling gampang untuk membedakannya adalah kalau kamu sudah tahu apa itu orang miskin, maka fakir adalah orang yang lebih miskin daripada orang miskin. Itu yang lebih mudah untuk memahami apa itu fakir. Oke? Yang ketiga adalah amil. Apa itu amil? Amil adalah orang yang mengurus zakat atau panitia atau sekelompok orang yang mengurus menerima zakat, kemudian mengelolanya, kemudian membagikannya kepada orang-orang lain yang berhak. Itu disebut dengan amil. Contohnya, kalian pernah nggak mengantar beras atau uang zakat fitrah ke masjid di tempat kalian? Nah, orang yang menerima zakat kalian tadi itu, beras ataupun uang yang kalian bawa sebagai zakat, yang menerima di masjid, itu adalah amilnya atau panitianya yang mengurus beras yang kalian berikan dan uang yang kalian berikan. Nanti mereka lah yang akan menyalurkannya kepada penerima zakat yang lainnya. Dan mereka sebagai amil, sebagai panitia juga berhak mendapatkan bagian dari zakat tersebut. Itu yang disebut dengan amil. Yang keempat, wal mu'allafah, dan orang-orang mu'allaf. Apa itu mu'allaf? Yaitu orang-orang yang baru saja masuk agama Islam. Misalkan jika kamu punya tetangga, punya teman, sebelumnya dia beragama non-muslim, kemudian mereka bersahadat, maka kamu boleh membayarkan zakat kamu itu kepada teman kamu yang baru masuk Islam tadi. Itu yang disebut dengan mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah hamba sahaya atau budak. Apa itu hamba sahaya atau budak? Yaitu orang yang bekerja, ya, orang yang ikut setia kepada majikannya, bekerja tanpa digaji. Dia hanya diberikan makanan dan perawatan hidupnya selama hidupnya. Tetapi pada zaman sekarang ini, hamba sahaya itu atau perbudakan itu sudah tidak ada. Karena siapapun yang bekerja sekarang itu pasti dapat penghasilan atau diberi upah oleh orang yang mempekerjakannya. Yang keenam adalah gharim. Apa itu gharim? Yaitu adalah orang-orang yang memiliki hutang. Orang-orang yang terlilit hutang yang memberatkan hidupnya. Tapi perlu diingat, gharim di sini adalah bukan orang-orang yang berhutang karena kesalahannya berpoya-poya misalkan. Karena main judi misalkan, main judi kalah pinjem uang, main judi kalah minjem uang, akhirnya hutangnya banyak. Bukan yang gorimnya seperti itu. Atau dia berpoya-poya hidupnya, pesta-pestaan, tetapi
kehidupannya, penghasilannya sedikit, akhirnya dia meminjam kepada orang lain. Bukan yang seperti itu yang dimaksud dengan gharim. Artinya orang yang gharim ini adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kebutuhan untuk sesuatu dalam hidupnya, akhirnya dia terpaksa untuk meminjam uang kepada pihak lain, maka orang inilah yang disebut dengan gharim, yaitu orang yang berhutang. Dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang tersebut. Itulah yang disebut dengan gharim. Jadi nggak semua orang yang berhutang itu berhak mendapatkan zakat. Hanya orang-orang yang berhutang tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang tersebut, itulah yang termasuk dengan gharim. Orang ini yang berhak mendapatkan zakat. Yang ketujuh adalah sabilillah, atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan para santri tahfiz Quran. Mereka sedang belajar menghafal Al-Quran, berarti mereka sedang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjihad, orang yang berperang, ya contohnya saudara-saudara kita, pejuang Palestina, hari ini, saat ini sedang berjuang di negaranya untuk mengusir penjajah Israel. Nah, kita boleh mengeluarkan zakat kita kepada mereka melalui lembaga-lembaga zakat dan infak dan sodakoh yang ada di Indonesia, bisa kita kirim zakat kita kepada mereka. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Bisa disebut juga sebagai musafir. Orang yang sedang dalam perjalanan ini, kadang-kadang dia suka kehabisan bekal di perjalanannya. Padahal tujuan dari perjalanan itu masih jauh. Bisa jadi dia menuju suatu kota, tapi dia kehabisan bekal, belum sampai ke sana, maka kita boleh membayar zakat kepada orang ini. Atau musafir, atau ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, itu ketentuan-ketentuan zakat. Dari mulai syarat-syaratnya yang ada dua tadi, yaitu syarat orang yang membayar zakat dan syarat harta yang akan dizakatkan. Kemudian rukun-rukunnya, dari niat, dari orangnya, dari orang yang menerimanya, dari hartanya harus ada. Kemudian penerima zakat atau mustahiknya ada 8 kelompok tadi ya. Fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'allab, yang kelima hamba sahaya atau budak, yang keenam gharim, yang ketujuh sabilillah, atau orang yang berjuang di jalan Allah, dan yang terakhir yang kedelapan adalah ibnu sabil, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan zakat dan ketentuan-ketentuannya, maka selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Nah, pasti kalian sudah tahu dong zakat fitrah itu apa? Yaitu zakat yang dikeluarkan ketika bulan Ramadan menjelang sholat Idul Fitri di hari raya Idul Fitri atau hari raya Lebaran. Nah, zakat fitrah ini fungsinya adalah untuk mensucikan jiwa dan menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan. Dikatakan bahwasanya orang-orang yang sempurna ibadah puasanya di bulan Ramadan, kemudian ditutup, kemudian disempurnakan dengan membayar zakat fitrah, maka seolah-olah di hari raya Idul Fitri itu orang tersebut suci dari segala dosa, seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan kepada siapakah zakat fitrah ini diwajibkan? Yaitu kepada seluruh umat Islam, baik muda, tua, kecil, besar, laki-laki ataupun perempuan. Bahkan bayi yang baru lahir pun itu wajib membayar zakat. Loh, siapa Pak yang bayar zakatnya? Kan dia masih kecil, masih bayi, nggak punya uang. Yang membayarkan zakatnya adalah orang tuanya. Kembali ke syarat yang tadi, yang membayar zakat adalah orang yang sudah akil balig atau yang sudah dewasa. Kalau anaknya atau bayinya yang baru lahir, nggak mungkin dia bisa bayar zakat sendiri. Maka yang membayarkan zakatnya adalah orang tuanya. Kemudian zakat fitrah itu besarnya seberapa banyak sih yang harus dikeluarkan dari harta kita? Zakat fitrah itu besarannya adalah 1 sok atau 2,5 kilogram atau sekitar 3,5 liter berupa makanan pokok yang biasa kita makan. Kalau zaman dulu Nabi Muhammad SAW itu mereka makanan pokoknya adalah kurma dan gandum. Maka pada saat itu mengeluarkan zakat fitrahnya sebanyak 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Nah, kita orang Indonesia karena makanan pokoknya adalah beras,
maka kita mengeluarkannya sebesar 2,5 kilogram atau setara dengan 1 sok tadi. 1 sok atau 2,5 kilogram beras. Karena beras ini adalah bahan dasar makanan pokok kita, yaitu nasi. Kalau bingung 2,5 kilogram itu berapa liter ya Pak? Karena kan di warung itu kalau kita belanja beras kan pakai literan, bukan pakai kiloan. Nah, 2,5 kilogram beras itu kurang lebih setara dengan 3,5 liter beras. Selain itu, ternyata membayar zakat fitrah juga bisa dilakukan dengan diganti dengan uang yang senilai dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras tadi. Misalkan 1 liter beras harganya 10.000. Kalau 3,5 liter beras berarti berapa? Ya, Rp35.000 yang kita keluarkan. Jadi tergantung dengan jenis beras yang kita makan dan harga berasnya berapa. Kemudian, kapan waktu membayar zakat fitrah? Ya tadi sudah dijelaskan. Waktu membayar zakat fitrah itu adalah sepanjang bulan suci Ramadan, dari awal bulan suci Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Selanjutnya adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat harta ini terbagi menjadi beberapa dari harta yang kita miliki. Yang pertama adalah zakat emas. Ya, zakat emas. Nah, emas ini ada ketentuan nisabnya. Nah, apa itu nisab? Yaitu jumlah harta minimal yang dimiliki oleh seseorang yang menyebabkan dia wajib membayar zakat. Nisab emas ini adalah sebanyak 85 gram. Jadi kalau kurang dari 85 gram, maka orang yang memiliki emas tersebut tidak wajib membayar zakat. Yang kedua, haul. Apa itu haul? Haul adalah satuan waktunya, kurun waktunya. Untuk emas itu dimiliki selama 1 tahun haulnya. Jadi emas itu nisabnya 85 gram, haulnya 1 tahun. Misalkan saya punya emas 100 gram, tapi belum 1 tahun, maka saya belum wajib membayar zakat. Kalau saya punya emas 100 gram, dan sudah 1 tahun saya miliki, maka saya wajib membayar zakat emas tersebut. Berapa sih besaran zakat emas yang harus kita keluarkan? Yaitu 2,5% dari jumlah berat emas. Misalkan ada seorang ibu memiliki emas seberat 100 gram dan dimilikinya sudah selama 1 tahun. Maka yang harus dikeluarkan oleh si ibu adalah 2,5% dari 100 gram. Berapakah itu? 2,5 gram. Tinggal dikali dengan harga emas pada saat si ibu tadi ingin mengeluarkan zakat. Misalkan harga emasnya 1 juta per gram, maka si ibu harus membayar 2,5 juta. Itu zakat emas. Yang kedua adalah zakat perak. Nah, zakat perak ini besarannya sama, yaitu 2,5% seperti emas tadi. Yang membedakannya hanyalah jumlah nisabnya. Nisab emas itu 85 gram, sedangkan kalau perak itu 595 gram. Jadi kalau sudah memiliki perak seberat 595 gram, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat perak tersebut. Yang ketiga, zakat pertanian. Nah, zakat pertanian dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, pertanian dari tada hujan atau pertanian yang mengandalkan air hujan. Dan yang kedua, pertanian yang airnya atau penyiramannya diusahakan sendiri oleh petaninya. Misalkan melalui air irigasi atau menyiram secara manual, atau petani itu membangun sebuah sumur terus dikasih mesin pompa air dan airnya keluar dari sumur tersebut kemudian dialirkan ke tanamannya. Itu berarti diusahakan secara mandiri oleh petaninya. Itu berbeda nilainya dengan pertanian yang mengandalkan air hujan. Nah, dari 2 jenis pertanian ini nanti ketentuan zakatnya pun berbeda. Untuk nisab pertanian ini ulama berbeda pendapat, yaitu antara 650 kg sampai 750 kg.
kita ambil yang paling rendah saja, 650 kg. Kalau seseorang petani telah memanen hasil pertaniannya seberat 650 kg, maka dia sudah wajib membayar zakat pertanian. Sekarang besarannya berapa? Tadi kan ada dua jenis pertanian. Yang pertama, pertanian dengan mengandalkan air hujan, itu 10% dari hasil pertaniannya. Dan sedangkan pertanian yang mengandalkan air dari usahanya sendiri, itu sebanyak 5% saja dari hasil panennya. Yang keempat, zakat penghasilan perniagaan. Nah, zakat penghasilan perniagaan ini artinya adalah zakat yang hasil usaha, hasil bekerja. Nisabnya disamakan dengan nisab emas, 85 gram. Maksudnya adalah, misalkan seseorang memiliki penghasilan setara dengan 85 gram emas selama 1 tahun haulnya. Jadi 1 tahun seseorang memiliki penghasilan, pas dihitung totalnya penghasilannya melebihi 85 gram emas. Maka dia wajib membayar zakat. Besarannya pun sama, yaitu 2,5%, sama seperti emas tadi. Contoh, misalkan penghasilan saya 100 juta selama 1 tahun. 100 juta itu sudah melebihi harga emas. Kalau harga emas misalkan, kalau harga emas 1 gramnya 1 juta, 85 gram kan berarti 85 juta, sedangkan penghasilan saya 100 juta, maka saya sudah wajib membayar zakat. Berapa zakat yang harus saya keluarkan? 2,5% dari 100 juta, yaitu berapa? 2.500.000 rupiah. Itu yang harus saya bayarkan zakatnya. Yang selanjutnya adalah zakat peternakan. Nah, zakat peternakan ini berbeda-beda, tergantung jenis hewan yang diternak. Yang kedua, tergantung jumlah hewan yang diternak. Untuk itu kalian silakan perhatikan tabel yang saya tunjukkan ini. Yang pertama ini jenis hewannya, yang kedua ini di kolom kedua adalah jumlah hewan yang dimiliki, yang kolom yang terakhir adalah besaran zakatnya, jumlah zakat yang harus dikeluarkan dari jenis hewan dan jumlah hewan yang dimiliki. Silakan diperhatikan sendiri-sendiri ya. Kalian baca sendiri-sendiri. Kalau kalian punya 10 ekor kambing, apakah sudah wajib bayar zakat? Apakah kalian punya 100 ekor sapi, berapa zakatnya? Kalau kalian punya 10 ekor unta, berapa zakat yang harus dikeluarkan? Itu masing-masing punya ketentuannya sendiri-sendiri. Silakan kalian pelajari. Nanti tabelnya akan Bapak kasih kepada kalian. Demikianlah jenis-jenis zakat yang perlu kalian pahami. Yang selanjutnya adalah hikmah membayar zakat. Apa sih yang kita dapatkan hikmahnya dari kita membayar zakat? Berikut ini adalah beberapa hikmah dari kita membayar zakat. Yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak nikmat rezeki berupa harta dan kekayaan yang kita miliki. Yang kedua, mensucikan diri pribadi kita dari dosa. Dengan zakat fitrah tadi, menyempurnakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan, kita sempurnakan dengan membayar zakat fitrah. Artinya memurnikan dan mensucikan jiwa kita dari dosa. Yang ketiga, mensucikan harta kita. Bisa jadi harta yang kita miliki itu ada kotoran-kotoran, dosa-dosa yang kita nggak sadari ada di dalam harta kita. Kalau kita makan harta kita itu tanpa kita zakati, bisa jadi kotoran-kotoran dari harta yang kita miliki itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian menjadi darah kita, menjadi daging kita. Bayangkan kalau kamu menjadi orang tua, kamu punya penghasilan banyak, tapi kamu tidak keluarkan zakatnya, maka harta yang dimakan oleh anak dan istri kalian itu adalah harta yang masih kotor karena belum dikeluarkan zakatnya. Kemudian hikmah dari zakat yang keempat adalah menolong sesama. Zakat dapat membantu membina dan membangun kaum du'afa yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Hikmah zakat yang selanjutnya adalah membangun silaturahmi. Zakat dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera sehingga hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun dan damai karena diikat dengan tolong-menolong dari zakat tadi. Yang selanjutnya adalah menjauhkan diri kita dari berbuat dosa. Karena zakat itu sejatinya adalah mensucikan jiwa dan hati kita.
Yang selanjutnya adalah meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya zakat itu hukumnya wajib. Kalau kita mengeluarkan zakat, berarti kita telah menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hikmah dari membayar zakat. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah membahas zakat dari mulai pengertian zakat, kemudian ketentuan-ketentuan zakat, yang ketiga jenis-jenis zakat, dan yang terakhir baru saja kita bahas adalah hikmah dari membayar zakat. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat kalian pahami dengan baik dan dapat kalian amalkan nanti ketika kalian sudah memasuki usia wajib membayar zakat karena harta kalian sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat. Nah, setelah ini kalian akan diberikan tugas oleh saya secara langsung, bukan melalui video ini, karena nanti tugasnya dalam bentuk games, dan gamesnya nanti akan dijelaskan oleh saya sendiri secara langsung di dalam ruang kelas. Demikianlah pembelajaran hari ini. Lanjutnya mari kita tutup video pembelajaran ini dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika apa yang saya sampaikan ada kekurangan, karena itu murni kesalahan saya. Jikapun ada kebenaran dan kelebihan, itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.